Oke, bentar ya, TMI. Coba scroll bawah. Scroll sampai bawah. Coba lihat yang di Itu kan data gabungan. Coba lihat yang nilai TMI yang pertama tadi. Iya, bentar ya. Iya, ada yang tinggi ya. Beda dikit sih. Ya udah deh kalau hasil Excel-nya nggak apa-apa, ntar lihat yang di OSIS-nya aja berarti. TMI-nya emang agak beda sedikit. Iya benar, berbeda sama ini salah. Langsung coba wasisnya aja coba. Sebentar ya. Ini kamu pakai apa? Pakai filternya minimum kurvatur atau kriging? Ya salah. Gimana, Ferdi? Oh, minimum kurvatur. Oke, untuk PMI sepertinya udah lumayan, udah pas. Terus saran saya ini garis kontur ini nggak usah pakai garis kontur ya. Yang pakai garis kontur itu cukup peta anomali enhancement-nya aja. Ini tahu nggak cara ngapus konturnya gimana? Bukan, bukan, bukan. Bukan dari situ. Ini kan di sebelah kiri, paling sebelah kiri. Sebelah coba sebelah kiri. Nah, itu tuh kan coba geserin ke bawah ininya di atas datanya. Itu kan ada tuh data. Coba ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, itu kan di scroll ke atas kan ada tuh di atas data itu tuh. Ini aja nih. Ininya geser geser ke. Nah, itu tadi ke bawah ke bawah. Ke bawah. Ini maksudnya dilebarin ke bawah gitu. Nah, itu. Nah, gitu. Itu kan ada kontur nih. Paling atas tuh, paling atas kontur peta TMI. Ya. Nah, oke. Lanjut coba peta berikutnya. RTP. Ya. RTP juga nggak usah pakai kontur ya. Untuk RTP. Oke, lanjut. Peta ini, peta regional. Nah, ini regionalnya
Pastinya ntar coba diturunin dikit lagi ya. Ini kan terlalu agak residual kan, maksudnya ininya coba, kamu bikin peta regionalnya gimana? Coba buka dulu ya, map, spektrum, coba. Bukan deh, bukan itu, sebentar ya. Spektrum itu kalau nggak salah. Spectrum calculation and display maksudnya. Eh, bukan itu untuk analisis spektral, bukan. Di interaktif kirim tadi, benar. Yang di situ. Coba itu klik. Nah, ininya di bagian sininya kan regional kan dicentang kan. Nah, ini nih filter sentralnya ini ntar dikurangin aja ya. Ini kan 150 nih. Itu ganti dulu filternya ini. Gaussian regional residual. Benar kalau kamu Coba Butterworth. Terserah sih pakai apa sebenarnya. Kalau pakai Butterworth boleh. interaksi ya. Kalau kamu pakai waterboard itu masih itu yang seperti yang kita bahas sebelum siapa ya sebelumnya ya. Nah, cuman kalau nanti dikelap kan main kecepatan ngolah ya. Dan filter yang paling bagus untuk cepat-cepatan ngolah itu kan kita memakai nilai dari standar deviasi saja, filter STD. Nah, itu pakai Gaussian bagusnya. Kalau nanti kita ngolahnya pengen cepat itu. Ya, ubah tuh Gaussian. Nama filter. Ini kamu jadinya pakai Butterworth atau Gaussian? Aja. Dan ntar nggak apa sih, yang jelas ntar kamu harus tahu alasannya ya kenapa harus pakai dimilih Butterworth daripada Gaussian. Nggak apa ntar yang jelas kamu bisa ngejelasin aja ntar alasannya kenapa. Ya. Itu mah coba ini aja, digeser lagi coba, diturunin lagi coba itunya, filter sentralnya. Ya udah deh, ya udah nggak apa-apa deh, lanjut aja. Cancel aja itu nggak apa-apa. Mau lihat ininya doang kok, filternya doang. Ya nggak apa-apa lah ini. Residualnya coba lihat. Nggak apa-apa. Lanjut. Cara ngilangin konturnya udah tahu kan? Oke. Anomaly enhancement misalnya kalau udah TDR ya udah TDR, kalau yang lain ya udah TDR sebentar ya, saya dulu pakai TDR. Oh ya, nanya dulu kan. Maria, tanya, itu konsep TDR itu kamu tahu nggak untuk membatasi daerah struktur kedalaman? Itu nilai intervalnya itu nilai itu berapa? Untuk nilai TDR-nya. Maksudnya itu kan kita pengen mendeling batas struktur di bawah 5. Jadi dalam spekter. Nah, itu seperti waktu kita penjelasan waktu di kelas kemarin, itu seingat dia itu
interval berapa, misalnya itu struktur atau batas apa namanya tuh, batas batas permukaan, batas kontak di bawah permukaan itu dengan interval itu berapa? Masih ingat nggak dia? Kan suaranya nggak kedengaran. Memang alasan kamu masuk PDR kenapa? 500 sampai 1000 nggak bang? Tuh, bukan. Kelompok yang siapa aja. Aku Mungkin apa ya, for your information ya. Nah, untuk membatasi struktur permukaan itu kita makainya dari interval 0 gitu untuk TDR. Coba dicatat ya, nanti di presentasi kalibrnya loh. Nah, jadi konturnya itu ke begitu kayaknya kata yang selaras sih. Coba kembali ke menu kontur aja. Munculin kontur TDR yang baru. Nggak apa-apa ditimpa. Ya, konturnya aja. Nah, itu exitnya ya 0. Ya. Tapi itu inputnya jangan lupa diubah ya. Itu TDR. Dua. Itu nilai tadi yang kita diskusikan. Itu jangan lupa dicatat ya. Nanti ditanya di waktu presentasi. Oke. Inputnya 0 aja langsung oke. Nah, kayak gitu ya. Nanti hasil dilihat. Oke. Sudah masuk dah. Lagi yang mau disampaikan. Oke, nggak apa-apa, langsung ke pemodulan. Nah, dia, aku mau nanya, aku pakai peta residual atau origami? Residual, oke, bagus. Coba saya lihat analisis spektrumnya. Ini Excel. Boleh dari gambarnya. Excel juga boleh. Dia pengen dari Excel sih bilangnya. Oke. Bentar. Aku dulu. Saya lihat dulu interval angkanya. Itu kedalamannya kamu pakai kedalaman lagi. Modelannya kamu pakai kedalaman nanti residual. Lihat residual, oke. Pas lain. Oke. Ya. Selanjutnya teman-teman, saya ada pertanyaan. Kamu pakai analisis spektralnya yang dari TP atau yang dari TMI? Oh, dari TMI ya.
itu ya. Iya benar. Oktopus, benar banget. Oke. Oke. Coba saya kembali ke pemodelannya aja. Mungkin mata saya nggak nampak ya. Coba Zah, gimana Zah? Sebentar. Ini errornya berapa? Oh, 9. Ini nggak kamu iniin kan, nggak kamu manipulasi atau apa kan? Ini serius nyata kan ini? Oke, nanya doang. Slow. Terus coba lihat lagi tadi. Hmm, ini ada 2 lapisan. Sumbernya dari mana? Kamu dapat sumber 2 lapisan ini dari mana? Diam. Oke. Terus kamu, tahu dapat formasinya ini ada berapa jenis formasi di dalam penelitian ini? Apa? Oh, QTL ya? Hmm, oke mungkin, yang perlu dianalisis dari pemodelan ini sebentar. Mmm, untuk sebentar. Modelnya. Saran saya sih untuk pemodelan coba kamu tambah, mungkin ya sebelumnya saya mau nanya dulu, pemodelan ini masih menampung ini terdiri dari berapa jenis litologi batuan? Mmm, nah ada kan ya. Coba kamu, saya saranin kamu bikin 3 lapisan aja untuk pemodelan, biar lebih enak aja gitu maksudnya. Soalnya kan kita lumayan, biar bisa kita tahu di kedalaman berapanya gitu. Jadi coba kamu bikin dari 3 lapisan aja, terus, eee, ini poinnya kamu hilangin ya, coba poinnya dulu. Iya oh, coba file, nggak salah deh, view. Slow, coba view lagi, infinity. Oh, salah. Coba, nggak usah panik. Bentar ya. Ini dulu, keluar dulu bentar.
Bentar ya. Ini aja sebenarnya kalau mau munculin poin di ini aja. Coba kursornya di pas di pemodelan ini. Nah, di situ aja. Dia nah, klik kanan, display sama saya. Display, terus poinnya di udah ya. Ya, emang iya sih. Sebenarnya ada cara lainnya biar dia itu biar bisa kebuka semua. Nah, ntar cara itu kamu slashing ulang, tapi itu untuk coba-coba aja. Ntar kalau udah ntar kamu ini aja. Iya, slashing ulang lagi kan itu muncul lagi kan pemodelannya. Nah, ntar buka dari situ aja. Tahu kan maksudnya? Udah mungkin itu aja sih. Terus kalau untuk pemodelan mungkin itu aja. Errornya ini bagus, lumayan bagus lah errornya. Ntar kamu bikin 3 lapisan. Terus untuk yang ini koreksi untuk yang layout petanya, coba lihat dari TMI tadi, peta TMI maksudnya. Nah, ini kalau dari layout-nya yang kurang ini, satuannya belum kamu bikin. Satuannya apa coba? Nah, tahu kan cara bikinnya? Nah, ntar bikin satuannya Nano Tesla. Terus ini nih saran saya kalau ya tapi kalau kalian mau juga sih kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ini nih koordinat yang di petanya ini nih skalanya ini coba kamu gedein ini kan kecil nih angkanya nih. Tahu nggak ngegedeinnya gimana? Mbaknya. Bukan di petanya. Nah itu. Nah ya itu. Coba kamu klik 2 kali. Ini dulu klik dulu tanda ini. Nah, bukan yang satu lagi, kotak yang satu lagi sebelahnya. Ya, 2 kali. Nah, dari situ. Terus select all. Ada nggak? Coba klik lagi. Itu kayaknya salah ini. 2 kali. Nah, kayak gitu. Select all. Klik kanan lagi. Text attribute. Nah, ini coba kamu ganti tulisnya jadi 3,5 aja deh. Terus weight-nya ini like-nya diganti dibuat. Select all dulu. Like-nya diubah jadi bold. Nah, udah oke aja. Coba di tempat lain. Di tempat lain aja kliknya. Nah, mau lihat dong. Kan lebih jelas kan, lebih gede kan? Oke, misalnya kayak gitu. Jadi data kan tadi aja yang perlu dikoreksi sama untuk peta TMI, SMP, regional, residual, itu nggak usah pakai kontur. Terus untuk skalanya dibikin satuannya nano Tesla. Apa lagi ya? Ini untuk yang anomaly announcement-nya kayak peta TDR kan tadi dipakai. Nah, peta TDR-nya itu baru dikasih kontur. Terus satuan untuk kalau legendnya tahu nggak apa? Satuan untuk skala di peta TDR-nya apa? Apa coba? Bukan nano Tesla. Bukan satuan ini skala Solar Legend bar-nya ini. Tahu nggak maksudnya? Bukan, coba dari Map Tools. Terus ya, Meter. bar. Nah, klik dulunya itu kan ada title kan. Nah, title tuh diisi aja ya. Kalau satuan nano Tesla diketik aja NT. Tapi kalau TDR itu bukan nano Tesla, tapi radian. Jadi rad aja tulisannya. Coba aja ketik rad. Kecil, huruf kecil semua aja.
Gitu kan, di bawahnya kan ada satuannya. Itu kursinya cuman itu sih. Ntar kalau kalian mau memperbagus ya nggak apa-apa, kayak dari font tulisannya mungkin lebih digedein lagi biar lebih jelas. Terus tanya juga. Nah, mungkin itu aja sih, cukup itu aja sih untuk dari kelompok berapa ini? 3 ya? Oke. Mungkin, untuk koreksinya cuma segitu aja, eee, sih apresiasi juga, karena event-nya lumayan bagus. Tambahannya entar kalian, tinggal, mempelajari aja konsepnya, kenapa kalian pakai TDR, terus kenapa kalian milih filter Butterworth, sama, kalian harus bisa ngejelasin, analisis pemodelannya kenapa bisa kayak gitu. Oke, mungkin ada tambahan? Oke, bentar ya. Coba tengok apa Bian? Apa hasil slashingmu itu kamu slashingnya dari mana ke mana? Boleh lihat? Iya, ya lupa deh. Racing-nya satu lagi tadi mau lihat. Ini aja munculin ya. Dia kan udah nggak muncul lagi ya di sini ya. Kamu selisihnya pakai peta apa? Nah, coba buka residualnya. Nah, kamu klik Genesis. Menu Genesis, terus existing model, plot model location. Nah, inilah itu titik 3 dulu, titik 3. Jangan diklik dulu. Plot model 3 itu. Nah, waktu itu kamu kasih nama selisihnya apa? Itu ya. Oke, open aja kalau emang itu. Itunya plot location-nya ganti jadi magnetic. Nah, oke. Oke aja. Coba tampil plot itu simbol. Nah, mana tuh Jar? Oke. Bisa disembunyiin nggak ya? Kayak di apa di bagian tadi itu kan itu tadi ya. Coba hilangin aja slashing. Bukannya kayak maksudnya itu di apa di hidden. Bentar. Oke, masuk ke suatu ya. Halo ya. Halo. Masuk saya. Oke, kalau buka suara saya coba. Oke. Kalau masuk suara saya coba apa slashing satunya di hidden, disembunyiin bisa. Bukan dari situ sih. Ya data bagian itu loh kayak muncul manajer manajer itu. Nah ya, coba cari ya. Nah, nah. Coba di hidden. Coba munculin lagi. Oke, sudah mulai data semuanya. Itu kamu slashingnya itu dari anomali tinggi ke rendah ya, dari slashing itu enggak? Oke, berarti dari apa ya? Dari jam 1, dari jam 1 slashingnya ya. Maksudnya itu dari angka jam 1, benar nggak? Atau dari jam.
Kamu anuin dari anomali tinggi ke rendah, yang ini nih, jadi jam 1 kan, katanya. Terus, ya udah, punya Merdi, punya Merdi, udah, saya minta nomor belakang aja. Kemudian dan kawan-kawan udah oke. Mungkin untuk interpretasinya diperkuat aja ya, sama dibenarin apa yang dijelasin sama Kak Iza. Oke? Sebentar deh. Saya mau nanya untuk progres laporan kalian udah nyampe mana? Kenapa? Sudah selesai Kak. Sudah hasil sama analisis. Oke oke. Mantap. Berarti udah siap lah ya untuk presentasi. Mungkin Kak, hasil analisisnya perlu dikaji ulang maksudnya Kak. Oke oke. Oke, untuk kelompok 3 udah selesai, mungkin kalau mau, leave nggak apa-apa, kalau mau tetap join di sini nggak apa-apa sambil ngeliat yang lain. Mungkin untuk kelompok berikutnya siapa yang mau presenting? Maka untuk kelompok itu pembagiannya tuh beda-beda. Saya tuh disuruh mereka duluan join, saya megangnya di bagian Excel doang, Kak. Yang Oasis, mereka belum ada yang join, Kak. Emang kelompoknya siapa aja, Anissa? Aku, terus tuh Pauji, Angel, Nia, Agnes, sama itu Audi, sama Keja. Satu pun nggak ada yang di sini? Nggak ada, Kak. Tadi disuruh join, dia orang masih ada urusan katanya. Masih rapat. Masih rapat ya? Oke, mungkin untuk kelompok Anissa entar aja ya, kabarin aja teman-temannya dulu ya, biar bisa sekalian nampil Oasis. Baik, Kak. Oke, mungkin kelompok yang lain, mumpung ada asisten sini, jadi kalian bisa cross check dulu. Oke, mungkin langsung share screen aja, Fadil. Sebentar Kak. Dil dari kelompok mana, Dil? Kelompok 5 Bang. Oke, silakan. Lihat dari ini aja ya, dari Excel dulu aja. Sebentar. Sebentar deh. Ini kamu ngurutinnya dari kelas A, B, C, D ya? Iya Kak, ini bukan aku sih Kak bagian Excel itu. Aku bagian OSIS. Iya Kak, saya ngurutin sesuai ABCD gitu. Jadi salah ya. Untuk, mungkin untuk hasil pengolahan Excel-nya mungkin udah bener, tapi untuk, pengurutan data keseluruhan yang mau dimasukin ke Oasis ini mungkin masih salah. Jadi urutannya tuh nggak harus dari kelas A, B, C, nggak harus berurutan gitu, dari abjad gitu, tapi berurutan sesuai dengan hari pengukuran kalian. Hari pengukuran pertama kan kelas D ya, berarti kelas D dulu yang pertama, terus yang pengukuran kedua itu kan pengukuran kedua di hari pertama juga kan kelas C. Nah, berarti kelas D sama kelas C itu digabung jadi satu hari, terus ntar lanjut ke yang ketiga kan kelas kita tuh, kelas B. Nah, kelas A itu terakhir itu kan akuisisinya, ya udah berarti kelas A ini dibikin yang terakhir gitu ya. Untuk OASISnya diurutinnya per hari aja, jangan per abjad, per kelas maksudnya. Oke. Ya udah deh, coba saya lihat OASISnya dulu. OASISnya belum muncul kan ini? Atau cuma saya doang ya?
Kayak buka dulu aja. Iya. Tapi hasilnya lumayan bener kok. Coba lihat ininya, database-nya coba. Worksheet-nya yang paling atas tuh. Bukan di OASIS-nya maksudnya. Hmm. Coba lanjut ke peta TMI tadi. Tapi kalau dari hasilnya nggak terlalu berpengaruh sih. Tapi ntar kalau ada yang berpengaruh ntar perbaiki lagi aja ya untuk urutan datanya juga dimulai dari hari pertama. Coba di peta TMI udah, terus peta RTP coba lihat. Terus lagi peta regional. Ini pakai Butterworth juga ya. Kenapa kalian mau lebih milih Butterworth daripada Gaussian? Soalnya kan ntar pas forward modeling juga pakai residual Butterworth. Iya, maksud saya kenapa pas di pengolahan pemilihan regionalnya karena lebih milih Butterworth bukan di pemodelan. Gini aja deh. Pakai Butterworth juga nggak apa-apa sih, nggak masalah juga kalau menurut saya. Tapi saya lebih menyarankan pakai Gaussian soalnya lebih ke detect gitu, maksudnya anomali regionalnya sama residualnya. Kalau pakai peta kalau pakai filter Gaussian. Soalnya kalau Gaussian kan lebih jelas tuh batas yang di atas itu rendah semua dan tingginya pasti di bawah gitu kan. Itu saran aja sih. Tapi kalau mau tetap pakai Butterworth ya udah sih nggak apa-apa. Oke, mungkin lanjut coba ke residual. Dekat ke pantat. Kalau masuk nggak suara saya? Masuk. Masuk Bang. Ini untuk tambahan aja kalau kita pakai Butterworth. Nah, sebenarnya Butterworth ini untuk penentuan filternya itu lebih komprehensif. Ya, lebih tuh maksudnya ini ya dengan Jar, suaranya putus, Jar nggak jelas. dia Jar. menyesuaikan. Kalau masuk nggak suara saya, tes. Si putus-putus. Udah nggak, Bang? Udah. Ayo, masih putus-putus suara saya. Udah, Jar, udah. Oke. Maaf ya, apa ya? Kalau kalau kamu orang pakai filter Butterworth itu boleh aja. Kadang itu dipakai kalau penentuannya itu secara komprehensif, misalnya itu lebih detail untuk penentuan tren apa curamnya yang di bagian regional, yang terus kedua yang di bagian
dan landainya itu juga yang residual, dan ya itu aja. Itu juga bagus. Jadi konsepnya itu dia hanya menentukan berdasarkan gelombang tengah sama pasai sudutnya aja. Kalau misalnya dipakai itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk penggunaan jangka lama, kayak misalnya membutuhkan waktu sejam, pengen lebih detail, itu boleh. Cuman nanti kalau untuk pembelajaran, itu kan saya tadi udah saya singgung juga. Sebenarnya Gaussian ini memang benar bagus, kata Kak Aziza. Jadi konsepnya itu kayak memfilter standar deviansi. Jadi kan konsep standar deviansi kan udah belajar ya di fisika dasar ya. Jika semakin kecil itu standar deviansinya itu semakin bagus. Tapi itu dengan menggunakan filter Gaussian, kita harus mempertimbangkan trennya dulu, tren dari regionalnya yang curam sama residualnya yang landai gitu. Itu wajib kalian pertimbangkan dengan standar deviansi yang kalian filter. Dan keunggulannya itu ya pasti ada keunggulannya juga ya. Kalau Gaussian cuma memfilter dari standar deviasi itu kalau Gaussian. Beda kalau Butterworth itu pakai 2 parameter. Tapi kan ya itu aja sih perbedaannya, pakai 2 parameter. Kalau kamu pakai Butterworth itu aja untuk penjelasannya, nggak apa-apa kalau kepake. Tetapi kalau misalnya untuk kelap, kalau bisa pakai Gaussian aja. Soalnya kan untuk penggunaannya itu kita harus cepat-cepat juga. Dan juga kalau mengenai efisiensi waktu, Gaussian lebih bagus sih. Kalau secara detail dan komprehensif ya Butterworth itu lebih oke. Ya nggak apa-apa. Bisa next. Gimana Zah? Ada yang mau sampaikan lagi? Udah lanjut dulu aja. Ke peta residual coba. Oke, next lagi ke peta elevasi ada nggak? Bener Kak. Ini udah oke Kak. Residual. Udah. Oke Kak. Coba lihat di peta elevasinya. Nah, Ini ada pasti. oke. Udah pasti. Terus radio residual, analisis spektral coba lihat. Analisis spektral di Excel belum ngirim Kak yang ngerjainnya. Itu kira-kira kedalamannya berapa atau enggak? Belum tahu juga. Belum ada kabar dari dia. Oke deh, ya udah deh. Coba ke peta ininya, peta anomaly enhancement-nya, SPD-nya, coba SPD. Sebentar ya. Peta apa nih? SPD. Oke, coba next. Oke, sip. Next lagi, peta TDX. Oke, sip. Coba next lagi peta theta. Oke. Untuk anomaly enhancement-nya saya rasa udah benar semua. Cuman yang salah satu yang kalian pilih untuk pemodelan, salah satu anomaly enhancement yang kalian gunakan yang menurut kalian paling baik apa? Kalau dari aku, kalau dari kelompok kami kayaknya theta deh Kak. Soalnya batas anomalinya lebih tajam yang batas anomali nolnya itu Kak. Oke. Coba Fadil munculin interval barnya, interval nilainya. Kalau legendary. Ya. Itu
Oh ini jangan lupa ya kayak tadi juga ya kalau untuk satuan anomali Einstein-nya tuh radian. Sisanya Tesla. Itu di tempat lain. Nah baru pindahin. Nah, itu kamu mungkin gini aja ya. Teman-teman Fadil atau Fadil juga lihat sendiri kan. Nah, yang nilai yang pink ini dan kemerah-merahan ini itu kan tinggi ya sudut radiannya itu. Enggak, sudut theta. Sudut tetanya kira-kira kok kok gede amat, harusnya kan dari apa ya? Dari 0 hingga ke 1. Maksudnya gimana kalau masuk nggak suaraku ini? Gimana Jar dari 0 ke 1? Halo? Iya Jar masuk. Iya, kalau theta tuh harus 0 dari 0 yang anomali 0 dari sampai ke 1 yang tingginya itu. Nanti Kan 0 ke 1. theta. 0 ke 1 ya, nggak nampak mataku. Iya ya, agak oke. 0 ke 1. Nah, ini kan seperti yang dilihat, yang anomali yang tinggi itu terletak pada kemiringan sudut 1 itu. Dan menggunakan konsep ya kosinus ya, kalau theta ini bukan salah ya, memang benar kosinus. Kalau kawan-kawannya kan beda pakai tangan gitu. Oke. Nah, kalau menurut Fadil dan kawan-kawan, kalau struktur yang diduga menurut anomali theta ini gimana ya? Maksudnya gimana Bang? Jadi kan Fadil yang terbaik ini berdasarkan interpretasi ini pakai theta, benar nggak? Nah, terus untuk menginterpretasi bahwa adanya dugaan struktur di bawah permukaan kayak ada kontak geologi, kontak di bawah permukaan, perbedaan tren kedalamannya lah. Nah, itu kan itu biasanya itu pakai interval nilai keberapa Fadilnya kira-kira dan kawan-kawan. Kawan-kawan kelompok Fadil lah gimana? Kalau yang menunjukkan batas struktur itu kan interval 0 kan Bang? Bukan, ya, bukan. Menurut Fadil 0 ya? Iya Bang. Oke, nanti untuk Fadil presentasi nanti, mungkin kami bantulah mengenai theta ini, konsepnya untuk interpretasi ini kan kepake kayak delineasi rekahan, memang enak nih pakai theta gitu. Coba batas-batas struktur yang ada di bawah permukaan kayak kontrak geologi itu, tapi dominan TDX sih karena kualitasnya sama kayak kontrak geologi itu. Cuman kalau kalau pengalaman saya mas theta ini itu bagus ya, sangat bagus sih menentukan kayak ada perubahan rekahan di, kalau misal dalam pengukuran ada apa namanya itu, ada batuan misalnya. Nah, itu untuk interpretasinya itu delineasi pada sudut yang paling tinggi itu untuk theta. Mungkin bisa dicatat aja. Jelas? Berarti strukturnya ditunjukin anomali tinggi itu ya Bang? Ya, benar. Oke. Sudut yang paling tinggi biasanya itu kalau theta. Kalau theta anomali tinggi, Nah, kalau kalau kamu bisa TGR nggak kayak kan kalau kita suaranya nggak masuk Bang. kenal juga. Nah, oke, masuk nggak suara saya? Tes. Terus lagi. Bang.
Masuk nggak, Til? Masuk, Bang. Masuk, Bang. Oke, sampai di diskusi kita tadi. Bentar ya. Oke, kalau dari TDS atau SPD dan SPD juga ngambilnya dari nol gitu. Tapi SPD kalau ada yang ngambil SPD ya is okay. Tapi harus bisa menginterpretasinya gitu. Mengapa itu interval nol gitu. Nah, kalau TDX sama theta itu sama. Dia mendelineasi pada sudut yang tertinggi, pada nilai anomali yang tinggi gitu. Jadi dia nampak, cuman theta ini lebih bagus menginterpretasi kelurusan gitu, kayak rekahan. Nah, kalau ini kan udah jelas kan, udah saya jelasin juga, udah paham juga kan. Nah terus kalau kelompok TDR tadi kan udah dibatasinya itu interval 0 pakai kontur. Kalau di sini sama aja sih, nanti Fadil kalau mau coba, tapi kasih rentan sekitar 0,9 nanti di kontur. Cobain aja. Masuk nggak suara saya tadi? Bentar, Gil. Itunya diganti eksak aja. Ya nggak sih, Jar? Ya diganti X aja. Tapi kalau gini nggak apa-apa sih. Nah kayak gini aja, nggak apa-apa. Nanti beraniin aja interpretasinya. Oke deh. Kalau di X juga nggak apa-apa. Coba aja kita coba deh. Ya nanti X itu. Gimana, Bang? Coba ke X aja tadi. Udah konturnya. Jadi kan apa yang multiple ya. Yaudah deh, nggak apa-apa gini aja deh kayaknya. Tapi yaudah deh, nggak apa-apa kalau mau nyoba aja. Kontur tapi eksak. Hmm. Ini, Kak. Ya, iya bener. Nah, kalau nggak masalah lah. Oke, nggak masalah, lanjut aja lah ya, biar cepet juga. Untuk peta-tetanya udah lumayan bagus, nggak apa-apa. Ntar yang jelas kalian harus bisa ngasih tahu, ngasih pemahaman ke kita kenapa kalian milih peta-teta, kenapa kalian milih Butterworth. Apa jangan-jangan satu kelas ini pakai Butterworth semua ya? Ya udah deh. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Itu saran saya aja tadi. Kalian ada bagusnya kalian milih Gaussian, soalnya perbedaannya lebih jelas gitu kalau Gaussian. Oke, coba lagi lihat peta teta udah. Ini pemodelan udah nyampe belum? Belum, Kak. Belum sampai. Jadi akhirnya sampai sini. Iya, Kak. Oke. Oke, saya mau nambahin satu pemahaman. Kemarin kan mungkin nggak sempat ya pas waktu ini. Coba lihat peta SPD. Ini cuma sebagai tambahan aja. Emang nggak ada make ini kan, cuma tambahan aja. Kemarin kan kalian bikin color legend bar-nya kan, coba tampilin dulu color legend bar-nya. Nah, SPD itu satuannya bukan radian ya, tapi eh meter kilogram per meter per kilogram lagi. Apa sih kemarin tuh?
nano Tesla per meter kuadrat. Bukan nano Tesla. Apa sih kemarin tuh? Iya, pokoknya per meter kuadrat. Ntar deh saya cari tahu lagi deh, untuk sementara ini bikin dulu aja radian, tapi nggak radian ya. Bikin dulu aja. Saya lupa soalnya. Rad. Terus di oke dulu. Nah, kalau nggak salah itu apa nano Tesla per meter Persegi kan, tapi nano Tesla. mana ada? Coba oke dulu aja deh. Oke. Nah, ini kan nol semua ya? Kok nol semua sih? Ini kok nggak nol semua ya nilai SPD-nya? Oke, cuma mau ngasih tahu aja. Ini kalian anggap aja misalnya ini nol semua ya, kayak yang di praktikum kemarin kan nol semua kan? Kalian lihat sendiri kan? Nah, itu tuh sebenarnya bukan rentangnya itu bukan nol semua, tapi dia tuh ada gitu kan 0,0000 sekian gitu kan. Nah, itu cara ngelihatnya. Ini kan berarti desimalnya cuma sampai 1 atau 2 doang kan. Nah, coba kamu pilih ininya gimana sih kemarin tuh? Coba klik 2 kali keluar legend bar-nya. Klik kanan. Bentar, sebentar ya. Sebentar. Saya coba dulu. Oh, di ininya nih. Coba kamu di klik ini di itu aja, NetTools aja, klik lagi color legend bar. Terus ya. Itu jangan di-okein dulu. Itu kan ada more ya di bawahnya ya, ada more. Nah, itu more-nya kamu klik. Terus di sininya yang desimalnya ini di label desimalnya ini kamu ganti misalnya jadi 3 atau 4 lah kalau SPD, 4 aja 4. Nah, oke. Nah, itu kan jadi banyak ya. Nah, itu solusi untuk pas waktu kita praktikum kemarin itu kan nilainya 0 semua ya. Misalnya kalau entar ada pertanyaan, soalnya nilai entar pasti dari kalian tuh ada yang jawab kan, karena SPD itu nilainya 0 semua gitu rentangnya. Jadi jawabannya enggak kayak gitu ya. Emang SPD itu mengidentifikasi struktur pada anomali yang bernilai 0, tapi bukan nilainya 0 semua. Cara mengidentifikasinya itu dari color region bar-nya itu kalian lakuin aja kayak hal yang tadi untuk nampilin ininya rentang nilainya dari 0, sekian sampai 0, sekian. Mungkin itu cuma tambahan aja sih. Cuma tambahan aja nggak masuk di dalam akuisisi ini maksudnya. Paham kan semuanya? Ntar kalau teman ada yang nanya, jawab aja ya kayak gitu ya. Kalian ajarin aja gitu. Paham kan maksudnya? Paham kan? Oke. Paham. Oke, untuk peta untuk hasil mungkin semuanya sudah oke. Tambahan ntar kalian hiasin aja ntar layout-nya, jangan lupa dibikin satuannya. Tulisannya tolong diperjelas lagi. Untuk tulisannya tadi kan contoh kelompok sebelum cara nebelin tulisannya gimana untuk font-nya. Terus untuk layout mungkin itu aja. Kalau untuk pemodelan ntar kalian pilih aja slicing yang menurut kalian bagus gitu, yang slicing terserah kalian di mana itu. Ntar itu kan slicing kan berpengaruh sama pemodelan. Misalnya kalian pilih peta theta, ya udah ntar kalian bikin aja lah pokoknya sebagus kalian lah pemodelan sampai error itu minimal di bawah 15% ya. Di bawah 15%. Ntar kalian usahain aja untuk pemodelan, pasti bisa lah kayak kelompok sebelumnya tadi udah bisa. Mungkin itu aja sih untuk hasil di kelompok 5. Sisanya udah bagus. Ntar tinggal rapiin lagi aja. Oh, satu lagi untuk sama kayak sebelumnya untuk biar untuk mengingetin kembali aja, untuk peta anomali enhancement-nya itu wajib dikasih kontur untuk memperjelas batas anomalinya. Terus sisanya kayak peta TMI, RTP, regional atau residual itu nggak usah dikasih kontur ya. Itu nggak usah dikasih kontur, cukup petanya aja. Mungkin sekian sih. Mungkin ada tambahan nggak, Jar?
semuanya, Cak. Lanjut aja, Cak. Oke. Mau nanya buat nge-slice-nya, itu harus dari anomali tinggi ke tinggi apa boleh kayak yang kelompok 1 tadi ya? Enggak, jadi slicing tuh nggak harus gitu. Slicing itu terserah kita mau cara untuk, biar lebih, detailnya lagi kamu mau slicing di mana, eee, itu, kamu coba buka di Qigyisnya, entar kan, kamu tampilin peta lembarnya, kamu, harus tahu di itu, di geologi regionalnya itu bentar ya. Nah, untuk di geologi regional itu misalnya kamu mau mengidentifikasi adanya sesar di daerah, lokasi penelitian, semisalnya aja ya. Jadi kamu harus slicing di, ngelewatin yang di struktur sesarnya itu berarti, struktur sesarnya. Terus kalau, masalah slicing mau dari anomali tinggi ke tinggi atau rendah ke tengah itu sih bebas. Tapi saran saya, mending, slicing itu kalian coba satu-satu juga nggak apa-apa, itu kan juga mempengaruhi nilai error ya. Saran saya coba kalian slicing di, anomali yang sama gitu sifatnya gitu. Misalnya tinggi ke tinggi atau ke rendah atau sedang ke sedang, misalnya ijo ke ijo juga boleh. Itu kan juga berpengaruh sama nilai error ya. Entar kalian coba-coba aja mau tinggi ke rendah atau rendah ke rendah atau rendah ke tinggi atau mau sedang ke sedang juga nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Itu berdasarkan interpretasi kalian aja entar. Oke, Kak. Oke, mungkin dari kelompok 5 masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, Kak. Oke. Untuk Excel entar diperbaiki lagi ya pengolahan di Excel-nya, maksudnya urutan datanya aja kayaknya itu, kalau untuk pengolahannya kayaknya udah pasti. Ya, Kak, siap, Kak. Oh ya, satu lagi mau nanya untuk laporan udah nyampe mana? Belum, Kak. Hmm. Oke lah, masih ada sisa waktu 2 hari lagi mungkin entar, kalian siapin aja, kalian bagi tugas aja. Oke mungkin, sekian dari kami, mungkin coba, ditutup aja lanjut ke kelompok lain. Kelompok lain ada yang mau nampilin hasil nggak? Boleh share screen aja, Probo. Kelompok 2 Kak. Bentar. Galang yang share screen. Tadi ngerjainnya di laptop dia. Oke. Share screen kelompok. Kelompok dua, Bang. Oke. Nampilin dari Excel aja, pengolahan di Excel. Yang ini, Kak. Data keseluruhan. Analisis patron entar aja, data keseluruhannya aja. Yang ini aja, EKYTMI aja. Sebentar sebentar. -3. Beda dikit juga sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Lihat langsung ke hasil aja coba. Hasil yang mana, Kak? Di OASIS. Hasil yang di Mas ya, dari peta TMI. Digedein aja coba. Nah. Oke.
Sip, lanjut peta RTP. Oke, sip. Peta elevasinya udah belum? Elevasi di saya Kak. Kok pisah-pisah? Iya tadi berdua satu itu Ya udah. Ini sampai RTP doang nih. sampai itu Kak. Kita sampai residual berkawal. Residual. Coba tampilin residualnya. Kok kalian mau pada milih Butterworth ya? Padahal bagusan Gaussian loh. Itu Tapi Kak, dari kalian kalau masih ada, kalau masih belum lanjut sampai jauh, kalau mau ubah ke Gaussian ya nggak apa-apa, malah bagus. itu Kak. Tadi soalnya pas kita bikin itu kita kan pas LA kemarin pakai Butterworth ya Kak. Dan kemarin sempat bikin data ulang juga dari awal dan itu pakai Butterworth juga. Jadi kita lebih gimana ya desain filternya lebih enak pakai Butterworth Kak. Tapi nanti bisa deh dicoba pakai Gaussian Kak. Oke. Cuman gini aja ya, kalau Butterworth kan kalau residual sama regional kan kayak beda-beda dikit gitu kan. Nah, kalau Iya. Butterworth, tapi kalau Gaussian itu jelas ada perbedaannya. Kalau Gaussian sama residual, Gaussian. Regional sama residualnya itu jelas kalau pakai Gaussian, makanya saya lebih menyarankan ke Gaussian. Oke, lanjut. Regionalnya mana? Belum ya? Belum kabar residual. Itu boleh minta tolong itu nggak kayak ajarin kita gimana cara desain filternya Kak buat Gaussian gitu. Oh, boleh. Sama aja kok kayak Butterworth. Coba pilih Dia dia cut-off-nya sama juga gitu kayak yang bikin tajam gitu ya kayak. ini nih. Saya tunjuk aja ya. Coba kamu langsung ke interactive filtering. Sebentar deh, sebentar deh. Udah. Saya takutnya karena kalian milih Butterworth karena satu pakai Butterworth, oh ya udahlah yang lain pakai Butterworth gitu. Nggak kayak gitu kan ya? Dan kayak gitu ya, jangan keikutan. Jadi kalian harus punya analisis sendiri gitu. Enggak Kak. Coba ke menu map, terus interactive filtering. Nah, prepare grid-nya coba. RTP. Oke. Start aja. Bentar itu squad doang ya, bukan ada tanggal. Emang square kok. Di kayaknya deh Kak. Kalau rectangle ya nggak apa-apa juga sih. Cuma dia ntar bentuknya agak lebar gitu. Itu nggak mempengaruhi banget. Coba map lagi. Forward FFT. Lanjut, oke. Lagi, map lagi ke step berikutnya. Cancel aja lah, nggak apa-apa. Ya itu sebenarnya nggak apa sih, oke aja. Langsung ke Lagi. itu Kak. Interaktif, iya. Langsung sini Kak. Interaktif spektrum dulu. Iya, iya, oke. Ini regional kan? Oke. Iya. Nah, preview. Coba regionalnya dulu, checklistin regionalnya. Centang yang di bagian regional. Nah, ini kan kalian pilih Butterworth ya, filter name-nya ya. Itu kan bisa diubah ke Gaussian. Coba pilih Gaussian. Regional dan residual. Nah, itu. Ya. Nah, itu coba kalian coba digeser nih panahnya. Nah, itu tuh geser-geser. Geser ke kiri maksudnya sampai dia kecil. Sini Kak. Sebentar deh. Kayaknya di peta ininya RTP-nya kamu ada yang salah deh. Soalnya beda ya. Bentar ya. Sebentar. Bentar deh. Coba cari dulu. Peta grid.
Eh, coba peta RTP-nya, coba ulang lagi deh dari awal deh, dari interactive filteringnya. Soalnya tampilan tuh nggak kayak gini dia. Dari yang paper kan? Interaktif, ya prepare grid. Itu peta RTP-nya emang kayak gitu ya hasilnya ya? Sebentar deh. Yang RTP filter. Ya RTP juga. Ini kan ini. Oke, coba lanjut dulu aja deh. Map, interactive filtering, prepare grid, TP filter. Ini Coba jadi rektangular. Nah, lagi interaktif lagi. Nah itu tuh salah tuh. Tadi sebelumnya yang stepnya tadi. Apa tadi? Bukan ini, radial ya, radial average ya. Nah itu coba name of output-nya diganti jadi name of output-nya, bukan yang input-nya. Nah itu ganti jadi diketik aja, ketik regional. Ketik regional. Oke. Nanti Ya. Coba ganti filternya jadi Gaussian. Coba digeser-geser itunya. Ini kayaknya masih ada keliru di inputan ininya ya, RTP-nya. Pokoknya ntar dia kalau Gaussian itu ya, ntar ya saya kirim aja lah ini ya. Ntar coba koreksi lagi yang bagian ini Gaussian, tapi saya harap kalian ngerti caranya ya. Ntar kalau nggak ngerti, tanya lagi aja nggak apa-apa. Saya kirim aja di untuk regional. Ini kayaknya penginputan RTP-nya salah. Ini kan belum lengkap ya, ada yang kurang kan kayak apa sih tadi ininya nggak ada apa elevasinya nggak ada, terus belum ada kayak regional juga belum ada, baru residual doang. Nah itu kan harus sebenarnya kalau pengolahan OASIS itu kan harus dalam satu file yang sama ya. Kalau mau laptop yang satunya lagi ya udah berarti dia mulai lagi dari awal pengolahannya gitu, nggak bisa pisah-pisah. Namanya OASIS kan saling ketergantungan satu sama lain gitu. Jadi ntar ya udah coba lagi aja untuk ini ya udah coba lanjut aja deh untuk Butterworth emang gambarannya kayak gini emang pas kok ini kalau emang mau pilih Butterworth. Tapi kalau mau pilih Gaussian ya tinggal ubah filternya aja kayak tadi. Untuk yang diinputin yang mau dimasukin sama aja kayak yang kalian pas mau masukin ke Butterworth, cuman bedanya pas di ini aja, yang di interactive spectral filter aja. Yang di filternya ini ntar kalian pilih Gaussian, regional, atau residual. Nah, itu kalau mau Gaussian. Oke, mungkin lanjut aja tadi ke peta apa tadi yang di satunya, OASIS satunya. Terima kasih, Kak. Iya. Kalian emang udah sampai mana sih ini progresnya? Baru itu, Kak. Paling akhirnya sampai apa tadi? Yaitu Butterworth residual. Butterworth residual. Itu tahapan akhirnya. Iya, baru nyampe situ, Kak. Buat filternya nanti kita rencananya mau pakai TDX, Kak. Tapi tadi Kakak bilang kan yang bagus itu Theta ya, kayak. Jadi mungkin nanti kita coba semua dulu, Kak. Apa? Yang bagus apa kok? Bilang tadi? Theta tadi kan, Kak, di kelompok sebelumnya.
Enggak, saya nggak ada bilang yang bagus itu yang theta, yang bagus ini. Yang bagus itu yang menurut interpretasi kalian masing-masing. Yang jelas entar kalian harus bisa ngejelasin kenapa filter itu bagus gitu. Yang maksud saya yang bagus itu ya cuma Gaussian itu. Kalau fit anomaly unspanned saya nggak ada bilang yang mana yang bagus. Itu yang menurut interpretasi masing-masing aja gitu. Oke, Kak. Oke. Oke, aman ya berarti dari kalian ada yang mau ditanya nggak? Kak, itu tadi yang difilter Gaussian itu apa sih? Resultannya garis resultannya itu yang baik yang gimana kayak ya? Hasilnya maksudnya gambaran hasilnya. Pas di desain filternya itu kan ada yang digeser-geser itu kan ngaruhin ke resultannya itu, Kak. Itu yang baik kayak gimana ya, Kak ya? Yang baik itu jika ininya tuh mendekati 0, aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Dari 0, standar deviasinya aja. itu, Kak. 0, itu. Ya di sini itu tinggal digeser-geser aja itunya. Nah, misalnya 0, sekian gitu. Ini lumayan ini. Bentar ya. Coba kan di keyboard kan ada tanda kanan, kiri, atas, bawah ya. Ada nggak? Ada kan di keyboard? Ada. Coba pencet aja yang tombol kanan. Nah, lagi kanan lagi. Lagi. Nah, ini maksud saya. Ini bisa ini. Lagi. Kiri. Mungkin ini bisa lah. Ini ntar okein aja. Ini untuk perbedaannya aja sih. Nah, jangan okein dulu. Sorry. Coba kamu, ini kan Gaussian ya. Kira kan ini gambarannya kan. Coba ubah ke filter tadi yang Butterworth. Mau tahu perbedaannya gimana? Butterworth. Nah, kalau Butterworth kan kayak gini kan. Coba geser ke kanan, geser ke kiri. Nah, istilahnya kan dia lebih ke regional gitu kan, maksudnya lebih ke secara luas gitu kan. Ya nggak apa-apa sih kalau Butterworth juga nggak masalah gitu kan. Nah, makanya itu saya lebih nyaranin ke Gaussian karena lebih jelas gitu. Ya udahlah coba pilih Gaussian yang tadi lagi. Okein aja ini. Ini kan lebih jelas ya, kayak bentuk anomalinya tuh kan regional itu kan dia untuk mengetahui sumber kedalaman anomali secara dalam kan, secara dalam. Berarti dia secara lebih dalam gitu kan. Istilahnya gini aja deh, bayangin aja kalau kita naik pesawat, semakin ke atas pasti semuanya kayak semakin rapat gitu kan, kayak semakin apa ya? Semakin kecil semakin jelas gitu kan. Coba tapi kalau semakin kita turun, semakin pesawat itu mendarat, pasti kita langsung banyak kayak bangunan-bangunan kecil, kayak semakin apa gitu kan. Tahu kan kalian maksudnya ngebayanginnya? Ngerti, Kak. Nah, gitulah ibaratnya aja gitu. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya. Kalau mau Gaussian ya kayak kayak tadi gitu. Mungkin tadi karena itunya rentangnya terlalu gede jadi nggak nemu gitu. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Cukup sih kayaknya. Oke, progres laporan mana? Bisa dijawabin. Ada kayak Oke, gini aja ya. Mungkin saling rekan-rekan antara kelompoknya, semisalnya Semisalnya yang A udah ngerjain bagian si A. Terus, nah kalian tuh harus saling membantu gitu satu sama lain. Jangan mentang-mentang punya kalian sendiri, punya kalian udah selesai. Punya gue ini udah selesai, yang lain belum ya. Ya udahlah, itu kan udah di bagian masing-masing. Ya udah bagian dia biar dia aja gitu. Kalian jangan ada yang berpikiran kayak itu ya. Kalian tuh harus kerja sama satu sama lain. Misalnya punya kalian bagian kalian udah kelar, tapi bagian teman kalian belum kelar karena kesusahan. Nah, bantuin aja temennya gitu. Jadi saling ngebantu aja satu sama lain biar entar progres untuk kelompok berikutnya di mata kuliah yang lain kamu mudah untuk diajak kerja sama gitu. Jadi ya gitu aja saran saya. Jadi misalnya kalau bagian temannya udah bagian punya kamu udah selesai tapi temannya belum, ya udah bantuin aja gitu ya. Jangan egois dan masing-masing gitu. Baik, Kak. iya, Kak. Oke, dari kalian cukup. Ya udah mungkin lanjut ke kelompok lain.
Tadi ada yang ngomong tadi ya, cewek ya? Kenapa, Anissa? Teman-temannya nggak ada yang join, Kak. Tadi aku disuruh ngekstrak aja, jadi kalau kerja yang share screen nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa. Nah, teman-teman belum pada pulang ya? Nggak tahu, tadi udah aku suruh join, dia orang nggak ada yang balas, Kak.